Siapapun, apapun pangkatnya, bicara tentang Islam, ditolak sidang jemaah yang dirahmati Allah. Anda ini orang-orang yang bisa ditipu oleh orang lain. Hari ini ada yang bicara Islam, orang yang bukan pakarnya, orang yang bukan ahlinya. Seorang tentara diwawancari tentang pendapatnya tentang Islam. Ya, pejabat-pejabat yang bukan ahli Islam ngomong tentang Islam. Bintang film, artis-artis ngomong tentang Islam. Polisi ngomong tentang Islam. Menteri ngomong tentang Islam. Jika dia tidak berhujah dengan Al-Quran, jika dia tidak merujuk kepada hadis, siapapun orangnya, selagi tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan tidak ikut bimbingan ulama mu'tabar, pendapatnya ditolak. Ketika seluruh pangkat mereka sudah tidak ada dan mereka tidak punya kekuatan lagi membela Anda, ketika semua kebohongan mereka sudah terbongkar, tipu daya mereka sudah selesai, Anda meminta tolong pada siapa? Hanya Anda meminta pertolongan Allah, maka berislamlah versi Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian, berislamlah kalian secara total versi Allah dan versi Rasulnya, bukan versi hawa nafsu para politikus. Karena sejatinya dia itu nggak beriman. Salah satu tanda keimanan itu mengagungkan agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini loh ketakwaan yang sebenarnya. Tapi kalau ternyata kita tidak mengagungkan agama Allah, yang ada malah meremehkan, menjelekkan. Kita selaku orang yang berislam kepada Allah, yang menganut Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada problem-problem yang semacam ini tumbuh di masyarakat kita, respon apa yang semestinya yang harus kita tunjukkan? Pada dasarnya, setiap kali ada kemungkaran, kita harus bersikap, harus bertindak sesuai dengan posisi dan kondisi kita masing-masing. Kalau kita selaku pejabat, ya harus keluarkan kebijakan yang menghambat laju dari kemungkaran tadi. Kalau dia selaku guru, dia harus memberikan bimbingan dan pendidikan. Kalau dia sebagai anggota legislatif, dia harus menyuarakan itu, menuangkan itu dalam undang-undangnya dan segala macamnya. Siapa musuh kita yang terbesar tuh? Orang munafik. Siapa? Orang munafik. Orang munafik itu siapa? Itu orang Islam, ya, yang benci kepada Islam. Tolong dicatat itu. Orang munafik itu adalah orang Islam yang benci kepada Islam, yang tidak senang kepada kebenaran, yang tidak senang kepada ulama yang menyampaikan kebenaran. Itulah orang munafik, dan dia ada di sekeliling kita. Orang munafik itu ada di sekeliling kita. Kalau kita mau membaca sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia juga sholat, bahkan safnya berdirinya persis di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi imam, dia berdirinya persis di belakang Rasulullah. Siapa orang menyangka dia jadi gembong munafik? Tak nyangka orang itu, ya, karena orang munafik dia juga sholat, orang munafik dia juga berinfak, orang munafik juga bersedekah, orang munafik dia juga zakat, orang munafik dia juga puasa, orang munafik dia juga haji, orang munafik dia juga umrah. Tetapi kebenciannya terhadap Islam ini luar biasa. Ya, kebenciannya terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu luar biasa. Hai polisi, tolong dijaga masjid. Yang di situ ada ujaran kebencian. Itu ucapan yang keluar dari mulutnya. Bahas Tuhan secara ngaco. Dudung ditelanjangi ustadz ini. Dia munafik, dia tak suka agama.
Sekilas info, Mawar Merah Indonesia mengabarkan untuk Anda. Bahas Tuhan secara ngaco. Ketua MUI. Ketahuan pemahaman agama Jenderal Dudung bermasalah. Demokrasi ID. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman banjir pendapat sorotan publik soal pandangannya tentang ajaran Islam. Pangkalnya, Jenderal Dudung memberi pernyataan tentang Tuhan bukan orang Arab pada sebuah podcast baru-baru ini. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia MUI pun memberi pandangannya soal pernyataan Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab. Hal ini disampaikan Ketua MUI Anwar Abbas. Menurut Anwar Abbas, dirinya sangat terkejut lantaran yang berbicara adalah seorang Jenderal Kasat. Ia tentu tak akan mempermasalahkan jika pernyataan tersebut terlontar dari mulut seorang kopral. Akan tetapi, jika berbicara adalah pimpinan tertinggi TNI, menurutnya itu merupakan cerminan bahwa ada masalah dalam diri kita sebagai bangsa. Beliau mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, secara logika saja sudah salah. Terus, Tuhan orang mana? Orang non-Arab dong. Tuhan itu bukan orang yang halik itu beda. Kata-kata yang dipilih saya nggak tahu itu masuk kategori keceplosan atau ketidaktahuankah atau kesengajaan, kata Anwar Abbas dalam Aki Petang Jumat 3 Desember 2021. Lebih jauh, Anwar Abbas mengaku tak akrab dengan Jenderal Dudung, sehingga dia belum tahu cara berpikir beliau, akan tetapi dia memahami memang ada agama tertentu yang menyatakan Tuhan hanya untuk bangsa dia dan bukan untuk yang lain. Sementara dalam Islam, Tuhan berlaku untuk semua manusia serta makhluk-makhluk yang ada di semesta ini beserta seluruh isinya. Kok Dudung bisa bilang makanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia saja? Artinya kalau dia pimpinan tentara PBB, dia juga akan menyuruh pasukannya berdoa tidak pakai bahasa Arab. Logikanya enggak masuk, padahal sekali berjenderal dia tak pantas bicara seperti itu, katanya. Anwar Abbas mengaku khawatir jika ucapan itu didengar dan dimaknai berbeda oleh para pasukannya. Maka banyak tentara tak mau lagi berdoa dengan bahasa Arab. Sementara Anwar Abbas yang kerap mengunjungi banyak negara saja menyebut bahwa baik di negara bagian Rusia pun, Bangladesh, Maroko, Tanzania, dan negara lain, masyarakatnya berdoa setelah sholat dalam bahasa Arab. Ada kesalahan pemilihan narasi dan diksi serta logika. Itu mencerminkan pemahaman keagamaan Pak Dudung bermasalah. Menurut saya sih, tegasnya. Walau begitu, dia mengaku mengapresiasi keinginan Dudung yang bicara soal agama. Karena memang sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara RI berdasar pada ketuhanan. Terus bicara enggak apa-apa asal jangan menyesatkan, jangan menimbulkan kontroversi. Katanya soal Tuhan bukan orang Arab. Jenderal Dudung sebut Tuhan bukan orang Arab. Felix Xiao, munafik, mereka tidak suka dengan agama. Pernyataan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman baru-baru ini menyita perhatian publik. Pasalnya, Jenderal Dudung mengatakan dia selalu berdoa menggunakan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Sejumlah pihak pun buka suara terkait pernyataan itu, termasuk pendakwa Ustaz Felix Xiao. Terbaru lewat unggahannya di Instagram, Felix Xiao membuat tulisan soal Tuhan bukan orang Arab. Kata Felix Xiao, Tuhan memang bukan orang Arab, apalagi orang Arab. Dia juga mengatakan bahwa berdoa bisa dengan bahasa apapun, tak mesti bahasa Arab. Tuhan bukan orang Arab, apalagi orang Arab. Doa boleh dengan bahasa Arab, tak bisa bahasa Arab pun boleh berdoa. Tulis Felix Xiao dikutip Jumat 3 Desember 2021. Namun lanjutnya, Nabi Muhammad itu adalah orang Arab dan Tuhan menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka itu menjadi seorang Muslim wajib belajar bahasa Arab untuk memahami agamanya. Hanya Rasulullah Muhammad itu orang Arab, hanya Tuhan menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang nyata. Sehingga menjadi Muslim itu wajib belajar bahasa Arab, bukan untuk jadi orang Arab, tapi untuk memahami agama. Lanjut Felix Xiao, tidak otomatis Islami ketika kita meniru orang Arab, beda soal meniru Rasulullah. Pastinya kita mendapat pahala imbunya. Jadi sebenarnya mereka bukan tak suka dengan Arab, tapi sebenarnya mereka tak suka dengan agama, ujar dia. Lucunya yang bilang begini nama-namanya juga Arab. Abdurrahman, bukan bahasa Indonesia, Imbu Felix.
Dia mengunjungi tulisannya. Felix Xiao mengatakan dia sebagai muslim bakal malu jika tidak bisa bahasa Arab. Bukannya malah bangga dan membuat kontroversi. Kalau saya sih sebagai muslim ya, malu tak bisa bahasa Arab. Bukan malah bangga dan buat kontroversi di media. Pungkas Felix Xiao.